Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat-sehat Jaki semua? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Mana yang lain ini? Mana kameranya? 25. Wih, gagas sekali Pak Pak Rivaldi. Terima kasih, Pak. Ah. Dua puluh berapa di kelas tak? 32, Pak. 32, Pak. 32. Bisa berapa itu? 6. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk kita langsung masuk di topik 1 ya. Saya tolong dikonfirmasi tentang topik satunya. Saya ingin menyamakan yang sampai beda yang saya pegang dengan teman-teman, karena sampai saat ini saya belum bisa masuk di LMS. Belum ada LMS untuk dosen. Untuk topik 1, menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen efektif kan? Dengan pendekatan teaching at the right level di sekolah dasar. Cocok itu? Ya, betul, Pak. Sama. Sama ya. Untuk saya di sini tidak ada durasi pertemuannya. Di LMS ada berapa kali pertemuan untuk topik 1? Tidak ada juga ya, Bian? Terakhir saya lihat, Pak, 3 kali pertemuan, tapi saya cek ulang dulu, Pak. Sekitar ya, memang agak oke. Jadi sekali lagi tolong teman-teman yang belum on kamera untuk di on kan. Ini saya hanya mengikuti aturan dari pengelola PPG. Padahal biasanya itu kalau daring, biasanya kita lebih gagah ya. Wih, dari mana Pak Jusman ini? Dari rapat apa Ki? Dari rapat PDM Pak Jusman. Saya hafal itu bajunya Bapak. Nah, saya juga punya. Astaga. Tidak ya, Pak. Di rumah. Oh, di rumah. Gagah. Oke. Nah, ini masih banyak yang belum on kamera ini. Saya tidak boleh dimulai kalau belum on semua. Kenapa gelap sekali gambar Pak Ilham? Ndak kentari gagata itu. Itu Pak Ardiansyah ya. Nah, keren. Kurang tahu juga, Pak, karena sudah menyala juga lampu, jadi Oke. Mau di apa? Ini Pak Ardiansyah. Apa itu? Pate-pate nah itu tahu ya. Mantap ini. Masih jomblo Pak Ardiansyah? Atau sudah 2 istri?
Sudah 4, Pak. Wih, ngeri nah. Ini bagi. Oke, baik teman-teman. Untuk saya sambil nunggu ya teman-teman yang belum on kamera. Untuk pertemuan kita di topik 1 itu ada non CP, ada non CP. Non CP. Jadi mengawali pertemuan kita bahwa setiap kali kita melakukan proses pembelajaran dan bukan cuma di kelas PPG, hampir semua pembelajaran baik di perkuliahan maupun di semua level tingkatan ya, dari SD misalnya, dasar, menengah dan seterusnya, itu peserta didik, mahasiswa harus betul-betul disampaikan tentang apa yang akan kita capai di pertemuan atau di topik tertentu. Misalnya untuk topik 1 ini ada 3 CP. Pak Surya, ada 6 CP yang harus kita capai. Nah, teman-teman juga itu nih mengukur dirinya. Proses pembelajaran itu harus evaluasi diri, melakukan refleksi, apakah CP yang 6 ini sudah saya capai atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang menganggap dirinya misalnya saya belum mencapai di CP3 misalnya. Nah, teman-teman harus mengkomunikasikan ke dosen, dan begitu pun nanti ketika mengajar di SD. Nah, dibiasakan peserta didiknya gimana, apakah kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran di topik ini atau di tema ini. Walaupun sebenarnya 6 CP ini, 6 CP ini itu bisa kita lihat dari evaluasi yang akan kita rancang. Termasuk bahkan sebelum kita melakukan evaluasi itu sudah bisa ada gambaran, walaupun mungkin belum terlalu spesifik atau konkret ya gambarannya tentang ketercapaian CP ini dalam proses pembelajaran. Cuma sekali lagi perlu kita biasakan pada peserta didik, apalagi mahasiswa ya, yang pembelajarannya sudah andragogi, itu melakukan evaluasi diri, karena itu yang sekarang yang kurang, karakter untuk mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran yang kita lakukan itu masih sangat minim dilakukan oleh peserta didik, termasuk mahasiswa itu sendiri. Jadi mengukur diri sendiri. Itu ya. Jadi yang pertama itu teman-teman, ya CP-nya menyusun perencanaan. Saya izin share screen ya. Share screen. Saya enggak bisa ya. Siapa yang host di sini? Saya enggak bisa share screen. Ya, tunggu sebentar, Pak. Apa sudah bisa, Pak? Oke, saya coba. Oke ya, bisa. Gimana? Sudah tampil? Sudah tampil, Pak. Tampil, Pak. Oke ya. Jadi topik ini, setelah kita berproses di topik ini, teman-teman itu dapat menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Jadi teorinya kan sebenarnya sudah kita pelajari di semester 1. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip
pengajaran atau pembelajaran dan asesmennya efektif, ya. Jadi melaksanakan pembelajaran dan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmennya, sudah mampu melakukannya, melaksanakannya atau mengimplementasikannya. Dan selanjutnya kita juga akan, mahasiswa juga mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Jadi setelah saya itu sangat bersesuaian dan berhubungan dengan beberapa mata kuliah yang lain, misalnya tentang perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Karena termasuk tentang pendekatan teaching and the right level itu, kalau tidak salah itu kita ada topik 4 kalau tidak salah ya, di perkembangan peserta didik itu yang ini di diferensiasi ya, diferensiasi pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah kita laksanakan. Jadi kita akan cek nanti teman-teman perangkat-perangkat pembelajaran yang teman-teman buat atau teman-teman dapatkan ketika PPL 1. Yang keempat, kita akan melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen yang telah dievaluasi. Jadi yang ketiga ini kan kita melakukan evaluasi dan asesmen. Setelah itu kita refleksi hasil kira-kira apa tindak lanjut dari pembelajaran kita selanjutnya. Nah, selanjutnya di yang keenam terakhir adalah menyusun laporan belajar peserta didik. Oke, itu CP kita. Dan tolong sekali lagi, kalau misalnya walaupun kita di akhir itu ada evaluasi capaian pembelajaran yang 6 ini, teman-teman, saya belum bisa sebenarnya menciptanya kasus di kelas saya itu ada pembelajaran berdiferensiasinya itu agak rumit. Ada misalnya yang anaknya itu tipenya introvert atau apa itu istilahnya ADDH ya, kayak begitu, atau ada autis dan seterusnya. Kira-kira gimana caranya untuk itu? Itu contoh ya, contoh. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah sebelum kita masuk, saya mau, ini kan Anda tadi kan sudah melakukan ini, dimulai diri sendiri. Saya mau berdiskusi dengan teman-teman, mereview kembali, merefleksi kembali tentang teaching and the right level itu. Yang bagaimana sih yang pemahamannya, bagaimana sih teman-teman memahami konsep ini. Silahkan siapa yang mau duluan memberikan komentar. Jangan sampai kita terus ya lanjut terus materi kita sementara yang pendekatan tentang ini belum betul-betul dipahami. Jadi silahkan teman-teman menyampaikan argumentasinya, pendapatnya tentang pendekatan yang sedang kita bicarakan. Jadi sekali lagi ini sudah didapatkan sebenarnya di perkembangan peserta didik. Tinggal kita mau bagaimana mengimplementasikannya dalam rancangan pembelajaran kita. Silakan, siapa yang bisa, siapa yang duluan? Ya, teman-teman. Saya Oke, silakan langsung. Ibu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rina. Menurut saya, tadi teaching the right level itu belajar fokus pada tingkatan peserta didik, melainkan fokus pada tingkatan kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Walaupun putus-putus suaranya, tapi sudah bisa ditangkap. Oke, ada yang lain? Bisa saya, Pak? Ya. Oh, bisa sekali Pak Musawir. Dari tadi sharing kita berkomentar ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi DRL ini adalah satu pendekatan pengajaran di mana pembelajaran itu diterapkan sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Yang pertama, kita harus melakukan asesmen awal pembelajaran dan penyesuaian tujuan pembelajaran. Yang kedua itu kita bisa melakukan ini dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya penerapannya itu kita membuat pembelajaran di mana pembelajarannya itu akan mudah ditangkap sesuai dengan karakter kemampuan dari masing-masing peserta didik. Jadi pada fase perkembangan peserta didik itu dapat kita kontrol melalui pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi pembelajarannya itu sesuai dengan kemampuan atau kemampuan dari peserta didik, dari berbagai macam peserta didik yang dalam kelas, sehingga pembelajarannya itu lebih mudah dipahami tergantung dari tingkat atau level kompetensi peserta didik tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke. Makasih ya. Kasih Pak. Selanjutnya. Siap, Pak, siap. Thank you. Luar biasa. Oke, lanjut. Siapa lagi? Boleh saya Pak Ilmianti. Oh, silakan Ibu Ilma. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya TRL ini sangat berkaitan dengan IKM atau kurikulum merdeka yang sekarang banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, hasil analisis saya terhadap RPP yang ada di semester 1 itu menurut saya belum sesuai karena di sekolah saya, sekolah tempat PPL saya dulu itu masih menggunakan K13 sehingga ada kayak observasi awal terhadap karakter peserta didik, tapi tidak sedetail di IKM Pak yang harus harus dipetakan siswanya begitu. Jadi menurut analisis yang saya lakukan terhadap RPP yang telah saya buat di semester 1 itu belum sampai ke RTL ini. Oke. Terima kasih Bu Ilma. Oke, silakan yang lain bisa juga seperti Bu Ilma ya, bisa melakukan refleksi tentang penggunaan dari pendekatan yang sedang kita diskusikan. Silakan. Siapa lagi? Atau bisa menanggapi apakah misalnya di kurikulum merdeka itu tidak bisa kita terapkan ini. Kurikulum K13. Apakah pendekatan teaching at the right level ini tidak bisa kita gunakan di K13? Nah, kalau tidak bisa, kira-kira persoalannya apa itu? Seperti yang disampaikan tadi, kalau analisisnya Ibu Ilma kan di sekolah yang dulu PPL 1 itu belum. Bisa menanggapi sedikit, Pak? Ya, silakan. Jadi setelah ini lebih membandingkan ya kurang lebihnya Pak dari sekolah PPL 1 dan PPL 2 dalam pembentukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus tersedia yang namanya sarana dan prasarananya Pak. Dan itu di sekolah PPL 2 saya itu kurang memadai. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi artinya setelah kita memberikan pemetaan mengenai gaya belajar anak-anak, misalkan anak-anak lebih sering ada yang sukanya audiovisual dengan mendengarkan video, ada yang lebih suka dengan menjelaskan, dan ada yang suka dengan mencari materinya sendiri. Itu akan sulit saya terapkan karena kekurangan yang namanya sarana dan prasarana. Dalam hal ini dalam pemutaran video di sekolah itu belum ada yang namanya LCD-nya, dan juga di sekolah sebelumnya itu ada, dan juga di sekolah sebelumnya saya semua bagikan yang namanya link video pembelajaran. Jadi
anak yang lebih suka menonton video itu akan saya berikan videonya, tapi di sekolah yang baru ini saya itu rata-rata atau ada beberapa siswa yang tidak memiliki device handphone. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berpengaruh kepada yang namanya sarana dan prasarana. Juga kompetensi guru di sini harus disesuaikan. Walaupun kompetensinya bagus, tapi sarana dan sarana prasarana juga tidak mendukung. Artinya pembelajaran ini agak sulit untuk memiliki kendala lah, bisa dikatakan kendala atau tantangan yang harus dihadapi seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Oke. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Wah, terima kasih Pak Musyawir. Saya lebih suka menggunakan istilah tantangan ya daripada kendala. Baik, Pak, tantangan tersendiri. Tapi yang namanya tantangan pasti ada solusi. Ada tergantung dari sejauh mana teman-teman bisa mengeksplor potensi dan imajinasi inovasi dari teman-teman. Nanti sebentar kita diskusikan kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan misalnya ketika menghadapi hal yang disampaikan tadi oleh temannya. Oke, atau bisa yang lain silakan. Ini kan sudah ditulis ini ya, ini sudah ditulis sebenarnya sebagian di LMS-nya. Masih ada? Banyak nyamamu ini satu ruangan ini. Pak, boleh Pak. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pembelajaran teaching in the right level itu guru di mana guru berperan melaksanakan pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik, Pak, dan berdasar kepada apa yang sesuai dengan perkembangan peserta didik itu sendiri. Misalnya di kelas itu ada siswa yang auditory, kinestetik dan apalagi auditori, kinestetik dan visual, Pak. Kemudian Pak, guru dapat menggunakan media atau sumber belajar yang berbasis kepada hal tersebut, Pak, sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan tingkatan yang yang ada pada peserta didik tersebut. Kemudian peserta didik itu juga dikelompokkan berdasar tingkatan-tingkatan mereka sehingga guru dapat menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan tingkatan yang mereka tempati begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Reskiana. Ada juga di kolom chat ya. Apa ini? Nggak bisa ya di scroll. Oke. Dari Nur Fadila. Ini Nur Fadila anaknya Pak Mahmud ya. Mana Bu Nur Fadila ini? Ini gaya apa ini? Kinestetik ya, kinestetik ya. Jadi pendekatan menurut Nur Fadila itu sebenarnya diterapkan, cuma tersirat ya. Dan karena pastinya guru memperhatikan kemampuan siswa dalam menyampaikan pembelajaran. Ini sudah luar biasa ini. Saya anggap kalau sudah guru itu sudah menerapkan tersirat dan guru itu sudah memperhatikan kemampuan siswa, itu saya anggap sudah luar biasa gurunya, walaupun hanya tersirat. Itu luar biasa. Tapi kalau Anda yang melakukan ini, itu tidak luar biasa. Kemunduran. Kenapa? Karena Anda dapatkan teorinya. Oke. Nggak tahu ini kenapa tiba-tiba batuk. Masuk di kelas ini baru batuk, Kak. Ada. Oke, baik. Baik, teman-teman. Kalau saya ya,
jadi pengamatan saya ini kan subjektivitasnya sama dengan teman-teman. Nah, kalau saya mungkin subjektivitasnya lebih tinggi lagi karena saya tidak menggunakan instrumen. Kalau teman-teman kan mungkin menggunakan alat seperti observasi dan seterusnya. Tapi saya secara umum sepintas hanya beberapa sekolah, dan di beberapa sekolah itu hanya beberapa guru yang menerapkan itu. Yang pertama mungkin itu disebabkan karena untuk taruhlah misalnya untuk bisa menganalisis tentang pembelajaran yang kita diskusikan ini kan minimal mereka punya profiling peserta didik, ya, profiling peserta didik. Tapi nyatanya itu hampir mereka tidak mampu mengenali karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, misalnya pembelajaran dengan pendekatan ini saya sebenarnya tidak terlalu sepakat juga kalau persepsinya teman-teman itu hanya fokus di gaya belajar. Itu hanya sebagian kecil dari modalitas belajarnya peserta didik. Gaya belajar itu bukan mencerminkan modalitas keseluruhan peserta didik. Itu hanya dari beberapa aspek saja dari gaya belajar. Belum misalnya kita lihat dari bagaimana sih di perkembangan peserta didik itu kan diulas secara dalam di situ, luar biasa di situ itu mata kuliah sebenarnya. Nah, tinggal teman-teman konsep itu bagaimana mengartikulasikan konsep itu dalam sebuah atau dituangkan di dalam perangkat pembelajaran itu yang berat. Sama misalnya beratnya itu apa yang ada di pikiran kita, misalnya menulis tentang cinta itu hebat sekali ketika kita secara lisan misalnya bercerita tentang cinta, tapi ketika kita mau menulisnya itu berat. Atau Anda punya misalnya pikiran, oh saya mau menulis artikel seperti ini, tapi ketika misalnya menuangkan dalam bentuk kalimat dan kata dalam bentuk tulisan itu berat. Nah, itu biasanya harus dilatih yang seperti itu. Oke ya, itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi jangan juga hanya terlalu fokus di gaya belajarnya. Masih banyak aspek-aspek yang lain. Taruhlah misalnya tentang kemampuan peserta didik. Misalnya kalau kita baca punyanya Howard Gardner itu ya kan, ya multiple intelligence itu. Itu kan jauh lebih kompleks lagi dari gaya belajar yang cuma 3 itu. Jadi taruhlah misalnya selama ini kan kita biasa marahi, kita bahkan hukum anak-anak itu peserta didik ketika dia bercerita di belakang, ya kan? Bercerita di belakang, mengganggu temannya dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat itu adalah bagian dari potensi mereka. Ya, mungkin dia mempunyai kemampuan atau skill komunikasi interpersonal ya, interpersonal. Jadi ke depan kalau diasah itu dia bisa menjadi politisi unggul ya, karena mampu mempengaruhi temannya untuk ribut atau tidak memperhatikan materi. Itu tinggal kita bagaimana mencari ruang, mencari kira-kira model atau metode apa yang bisa mengakomodir itu. Atau biasa sambil menjelaskan ya, sambil menjelaskan. Walaupun mungkin secara teoritis bisalah digabungkan kira-kira yang model yang saya sampaikan tadi itu kecerdasan interpersonal itu masuk di mana dia, apakah di kinestetik atau apa. Atau ada peserta didik misalnya ketika guru menjelaskan itu dia saya hampir di kelas saya semua baik tingkat SD sampai di perkuliahan itu kalau menjelaskan ada guru atau dosen menjelaskan, ada juga teman kelas saya yang menggambar. Sambil menjelaskan guru dia menggambar. Tapi ketika ditanya dia nyambung. Dia nyambung. Artinya apa yang dijelaskan oleh atau yang didiskusikan di kelas itu walaupun dia menggambar itu dia bisa tangkap. Jadi sebenarnya anak yang seperti itu kalau saya menilai itu adalah memiliki kecerdasan yang lumayan tinggi lah.
standar, bukan lagi standar tapi di atas rata-rata, karena dia bisa menggunakan dua indera yang dia gunakan sekaligus. Nah, itu kan kemampuan seperti itu yang harus kita deteksi di peserta didik. Nah, yang berat memang merancang konsep perencanaan pembelajarannya, atau dalam dimasukkan hal-hal yang demikian itu yang saya sampaikan untuk dimasukkan di perangkat pembelajaran. Kira-kira metode, model apa yang bisa mengakomodir itu. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau banyak membaca, memahami model-model dan metode-metode. Gitu ya, teman-teman. Dan berkaitan dengan itu, ini kan kita di tempat, di topik ini, sayangnya yang saya pegang ini, teman-teman sekalian, di topik 1 itu hanya sampai di eksplorasi konsep. Saya tidak punya lagi gambaran yang di bawahnya itu. Jadi tadi yang kita bicarakan itu kan hanya merefresh kembali ingatan-ingatan kita, tapi nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, termasuk apa yang saya sampaikan, itu akan kita tuangkan di dalam perangkat pembelajaran. Oke. Itu di eksplorasi konsep itu kan sudah jelas di situ. Ada tiga tahap yang akan kita lakukan. Nah, tapi sebelum masuk ke eksplorasi konsep itu, saya cuma ingin ingatkan teman-teman, mudah-mudahan sampai ya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat, sebelum masuk ke ini, teman-teman sudah selesai di M-nya ya, dimulai diri sendiri. Jadi ada 4 di sini yang teman-teman sudah isi sebenarnya di LK berapa ya, LK-1. Nah, untuk di eksplorasi konsep tentang paradigma pembelajaran baru itu sebenarnya sudah kita diskusikan dari tadi. Jadi apa yang teman-teman isi dimulai dari diri sendiri itu sudah sebenarnya adalah pembelajaran paradigma baru. Bahkan termasuk ketika misalnya teman-teman masuk di PPG Prajab dari semester 1 itu sebenarnya sudah paradigma baru pembelajaran sebenarnya. Nah, saya mau kembali mereview dan menyamakan atau mau melihat sejauh mana pemahaman teman-teman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru. Silakan. Halo, ada? Saya Pak. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mengingat apa yang kami pelajari waktu semester 1 dan waktu S1, itu paradigma baru itu Pak. Dalam pembelajaran paradigma baru, pembelajaran difokuskan pada kompetensi berfokus pada kompetensi peserta didik dan kompetensi kepribadian peserta didik. Jadi paradigma baru ini walaupun aspek pengetahuannya tetap ada, tapi bukan bermaksud direndahkan pada aspek itu, tapi aspek pada kompetensi dan kepribadiannya yang lebih ditingkatkan lagi Pak, diutamakan. Hal itu yang saya pahami Pak. Terima kasih. Oke, makasih ya. Oh ya, luar biasa. Oke, masih ada lagi? Kalau siapa lagi tadi temannya yang bicara? Saya tidak ada di monitor tadi ini. Wahyu Ahmad. Siapa? Wahyu Ahmadi. Pak Wahyu ya, Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu tadi
fokus di kompetensi. Kompetensi khususnya misalnya tentang kepribadian dan seterusnya. Oke, silakan. Siapa lagi yang lain? Saya, Pak. Temannya tentang pembelajaran paradigma baru. Kalau saya istilahnya paradigma baru pembelajaran. Oke, tapi tidak apa-apa, substansinya sama. Silakan teman. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Nur Hikmah ya, Nur Hikmah dulu ya. Baik, Pak. Di sini menurut saya pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran di mana siswa ini lebih ditekankan pada kompetensinya dan pengembangan karakternya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu menurut saya, Pak. Lebih ditekankan pada kompetensi seperti yang dijelaskan tadi Saudara Wahyu, bahwa pembelajaran paradigma baru itu lebih ditekankan pada kompetensi yang dimiliki oleh siswa dengan mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Ada yang lain? Silakan menambahkan. Ya, saya Pak ingin menambahkan Silakan. pembelajaran paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang dirancang juga sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik, Pak. Jadi kita lakukan pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan. Hilang suara. Atau cuma saya? Termut Ki, Pak. Ya, Pak Ilham. Ya Pak, minta maaf ini Pak, jaringannya Tidak kedengaran tadi. di pembelajaran paradigma baru itu, di mana pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dan sesuai juga dengan keadaan lingkungan peserta didik, Pak. Oke. Menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, salah satunya dengan yang topik yang tadi yang kita diskusikannya, apakah supaya bisa lebih codingnya ini, kalau kita coding ini teaching at the right level itu apa bagus ya, TTR apa TRL TRL ya. TRL Pak kalau di. Ya, silakan. Kenapa Pak Wahyu? Oh tidak Pak, tadi singkatannya TARL Pak. Oh, TARL. Oke. Masih ada lagi yang mau berkomentar tentang pembelajaran paradigma baru? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, di sini mengenai pembelajaran paradigma baru seperti yang dipelajari dan diungkapkan oleh Wahyu, Nur Hikmah, dan tambahan oleh teman bahwa fokusnya di sini pada peningkatan kompetensi dan pada profiling peserta didik. Namun ada satu yang terlewat, yaitu bahwa fokus di sini kembali difokuskan bahwa pembelajaran ini harus student center, bahwa berfokus kepada siswa. Nah inilah paradigma baru, yaitu pandangan baru terhadap pembelajaran, di mana fokusnya lebih ke siswa. Fokusnya ke siswa sehingga mampu meningkatkan apa yang simpan sedikit. kompetensi siswa. Dari mana ini Kak? Hasil belajar yang hasil belajar siswa. Terima kasih. Oke, thank you. Ibu Nur Fadila tadi ya. Thank you ya. Jadi student centered learning ya.
Ibu Nur Fadila, Student Centered Learning. Itu sebenarnya saya ingin mengomentari. Saya tidak tahu, teman-teman silahkan menilai kalau misalnya kompetensi yang yang dimaksud teman-teman tentang kompetensi di kepribadian, ataukah misalnya tentang nama yang saat ini tentang profil Pancasila ya peserta didik, yaitu bagaimana mengembangkan karakter peserta didik dari profil Pancasila itu. Atau mungkin teman-teman mungkin sudah banyak sekali mendiskusikan di filsafat Pancasila ya kalau tidak salah ya di semester 1. Tapi stressing saya adalah di kepribadian atau dalam hal ini karakter. Kalau masih itu kita anggap bahwa itu adalah paradigma baru, saya 2007 teman-teman, itu 2007 itu kuliah S2 dan itu lagi membuming di Jawa tentang pendidikan karakter. Itu 2007. Jauh sebelum KTSP atau K13 ya tentang karakter itu ya. Pendidikan karakter. Itu jauh sebelum diterapkan. Itu mereka sudah mendiskusikan di forum-forum dan seminar-seminar ilmiah, termasuk di kelas-kelas. Bahkan pada saat itu mulai dari S1 S2 kita itu di Jogja itu khususnya di UNY diarahkan untuk penelitian pendidikan karakter. Makanya saya S1 S2 sampai S3 itu fokus di pendidikan karakter. Berarti itu sudah berapa belas tahun yang lalu. Kalau kita masih menganggap bahwa itu adalah paradigma baru. Ini hanya pemikiran kritis yang saya sampaikan. Dan ternyata kalau kita mau cek pendidikan karakter itu sebenarnya kalau kita dilihat secara global, tahun 1991 yang paling pertama mencetuskan itu dalam konsep pembelajaran di sekolah itu adalah Thomas Lickona. Itu 1991. Itu sudah membuming di Amerika Serikat tentang pendidikan karakter, education karakter itu, karakter education. Itu kan bukunya Thomas Lickona itulah yang kemudian dikembangkan oleh para ahli ilmu yang ada di Indonesia untuk menata dan melakukan konseptualisasi tentang pendidikan karakter terhadap kurikulum. Itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini misalnya jauh sebelum itu, kenapa kembali misalnya filosofi Pancasila, profil Pancasila yang harus disesuaikan dengan karakter peserta didik. Jauh sebelum itu sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu kan sudah melakukan itu. Jangankan Ki Hajar Dewantara, teman-teman yang Muslim, ya kita kembali flashback lagi sampai ke startnya. Misalnya kita yang Muslim diutusnya dari Muhammad itu kan kita misalnya teman-teman misalnya diminta untuk salat, puasa, zakat, haji. Kalau teman-teman pelajari itu endingnya apa? Akhlak. Semuanya akhlak, karakter. Ya kan? Tapi ya itulah proses perjalanan konsep pendidikan kita dan kita harus apresiasi ya bahwa kita sekarang memang sudah kembali melakukan revitalisasi, itu tujuan pendidikan kita. Saya ada tulisan tentang itu ya tentang revitalisasi tujuan pendidikan. Jadi memang sudah seharusnya memang kita gaungkan kepada teman-teman guru bahwa apapun proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus mampu merubah sikap dan perilaku kita, khususnya karakter kita. Jadi harus ada yang jelas ada change behavior di situ. Kalau dia hanya tadi makanya secara umumnya berbicara tentang paradigma baru pembelajaran yang selama ini itu kan yang lama itu kan paradigma lama itu
secara umum itu kan transfer of knowledge ya. Transfer pengetahuan. Itu paradigma lama mungkin ya. Secara umum dipahami oleh publik. Nah, kita ubah dari transfer of knowledge itu ke apa gitu. Transfer of apa gantinya itu? Transfer of knowledge ke transfer of apa? Ada yang bisa komentar? Jadi bukan berarti kita tidak boleh melakukan transfer ilmu pengetahuan. Tetapi proses pembelajaran kita itu dalam melakukan transfer of knowledge itu tidak lagi tadi disampaikan oleh Nur Fadila, tidak lagi hanya di teacher center, tapi harus student centered learning. Nah, kalau dia student centered learning berarti transfer of knowledge itu kita harus ubah. Jadi bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi ada jauh lebih dari itu. Nah, bagaimana caranya supaya guru itu bukan sebagai, kalau filosofinya siapa, Paul Ferry ya, seperti guru itu seperti ceret ya, ceret atau gaya belajar, gaya bank ya. Atau kalau saya lebih mudah menganalogikannya kepada mahasiswa itu ya seperti ceret, guru seperti ceret, dosen seperti ceret, siswa atau mahasiswa itu gelas kosong. Gelas kosong. Jadi yang pertama, apapun isinya itu ceret, kopi misalnya, itu juga yang akan masuk ke gelas ini. Ada kentara gelasnya ya. Belum ya, ada kentara ya ini. Kopi ya, kentara. Walaupun bukan kopi saya ya. Jadi kalau ceretnya itu kopi, pasti gelasnya kopi. Nah, kalau peserta didik diibaratkan dengan gelas ini, gimana caranya? Apa yang ada di guru itu tonji yang ada di gelas ini, sama dengan di mahasiswa. Nah, tidak boleh begitu. Jadi biarkan mahasiswa, biarkan peserta didik itu mengisi gelasnya sendiri. Kita hanya menyiapkan atau memfasilitasi mereka. Misalnya menyiapkan kopi, menyiapkan air, menyiapkan gula, ada teh, dan seterusnya. Biarkan mereka yang mengolah. Jangan kita yang selalu menyuapi. Ya. Selama ini kan kalau kita buat misalnya sudah dituangkan, misalnya kita lagi suapi, dipakai sendok makan, pakai tangan caranya nyuapin dan seterusnya. Jadi memang termasuk saya dan mungkin Anda itu adalah korban dari pembelajaran. Jadi saya anggap ya, mohon maaf kalau terlalu agak keras istilah saya. Itu dalam proses pembelajaran kita mulai dari kurikulum misalnya, waktu saya ya, mulai saya dari SD, tidak mulai starting dari TK karena saya tidak pernah TK, jadi wajar kalau tidak bahagia waktu kecil. Itu saya anggap sampai perkuliahan itu kita sebenarnya mempraktekkan pendidikan yang berorientasi pada dehumanisasi. Kenapa saya katakan dehumanisasi? Karena contohnya sekarang, teman-teman, itu di perguruan tinggi sampai saat ini, itu agak susah mengekspor inovasi, ide-ide kreatif dari mahasiswa. Kenapa? Karena selama ini mereka terpenjara, sudah dikondisikan atau terkondisikan dengan proses pembelajaran waktu SD, SMP, dan SMA. Contoh misalnya, mereka takut menyampaikan gagasan, ide-ide, dan seterusnya. Karena mungkin pada proses pembelajaran saat mereka, yang mendominasi proses pembelajaran itu adalah guru. Mereka tidak diberikan ruang untuk mengeksplor potensinya. Adapun misalnya ada guru yang memberikan ruang untuk itu diseragamkan. Tidak ada diferensiasi di sana. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya maksud saya.
saya suka dengan pedagogi kritis karena di situ luar biasa. Kita bisa merenungkan, kita refleksi lebih dalam tentang proses pembelajaran kita itu lebih tajam menurut saya. Itu. Jadi kaitannya dengan diferensiasi misalnya. Jadi biarkan misalnya kita ini guru, ya ini paradigma baru ya, kita bicara paradigma baru. Kaitannya dengan guru itu kan kita hanya menyiapkan, kalau perlu biarkan kita misalnya topiknya hanya mau misalnya memanfaatkan daging kambing misalnya, kita sebut saja kambing supaya ngiler ya. Jadi silahkan dicari topiknya misalnya tentang daging kambing atau apa, atau mamalia kah, atau ya mamalia ya. Silahkan kita hanya memberikan instruksi, memfasilitasi mereka untuk mendapatkan informasi tentang itu, topik itu atau tema itu. Taruhlah misalnya, jangan lagi kita yang mencarikan atau mengambil atau menyediakan sapinya, kambingnya, belum lagi kandangnya, belum lagi bumbu-bumbu kalau kita mau masak dan seterusnya yang berkaitan dengan itu. Tapi biarkan mereka yang mencari dan mengeksplor itu. Sehingga mereka punya kreativitas, punya inovasi dan seterusnya. Itu jangan dianggap enteng loh. Proses pembelajaran yang selama ini, yang paradigma lama yang kita lakukan itu dengan bahwa guru adalah Tuhan, saya anggap ya dulu ya guru adalah Tuhan, karena ketika misalnya kita berkomentar atau melakukan hal-hal yang baru ya salah dan seterusnya, apalagi di perguruan tinggi. Kalau kita sudah mengkritik dosen walaupun misalnya dengan sopan dan seterusnya, tidak mau, pokoknya kalau dikritik atau memberikan pandangan baru tidak berbeda dengan dosen, sudah langsung dicek di saya ini tidak bisa dapat nilai A. Itu sebenarnya pembunuhan karakter, itu proses dehumanisasi menurut saya. Dan itu sudah berlangsung sejak dari SD sebenarnya. Jadi saya sangat apresiasi pemerintah melakukan. Jadi saya anggap ini dengan kurikulum Merdeka itu adalah revitalisasi pendidikan kita. Jadi memvitalkan kembali, walaupun sebenarnya konsep-konsep yang ada di situ itu sebenarnya sudah jauh, sudah barang antik itu yang kemudian dikemas kembali untuk lebih modern dan seterusnya. Jadi secara filosofis sebenarnya itu tonjian dulu. Cuma ini lebih dipertajam lagi. Itu ya teman-teman sekalian. Silakan. Ada yang mau komentar? Ya terlalu banyak cerita ini. Jangan sampai itu. Ada oke, kita sebenarnya sharing saja ya. Jadi bukan berarti saya menggurui teman-teman, tapi itulah analisis saya dari apa yang telah saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya alami. Silakan, ada yang mau berkomentar, mau menambahkan? Bisa Pak. Ya, silakan Pak Musawir, silakan. Mungkin lebih ke sharing atau gimana, apa istilahnya Pak ini. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya mungkin dari KKN ataupun dari PPL dan sekolah yang saya temui di sekolah-sekolah, itu ada siswa dengan tingkatan kelas mungkin kelas 2, kelas 3 dan sebagainya, tetapi dia belum lancar dalam membaca. Dan juga ada peraturan, mungkin bukan peraturan lama ya, tapi bukan peraturan baru, itu siswa itu sudah tidak ada yang namanya tinggal kelas. Dan imbasnya itu akan berimbas kepada, misalkan kalau saya mengajar di kelas 3 dan ada yang belum paham membaca, artinya dalam menerapkan yang namanya strategi dan apa yang saya ingin terapkan di kelas itu mungkin akan mengalami kendala karena ada beberapa siswa yang tidak paham membaca. Jadi solusinya mungkin kira-kira atau tanggapan Bapak mengenai hal ini sebagai guru yang nantinya akan ditempatkan atau
mengajar itu kira-kira seperti apa, Pak? Karena ini bukan artinya kesalahan dari diri pribadi saya, tapi mungkin dari peraturan juga, mungkin dari gurunya juga ya kurang perhatian kepada siswanya, dan sudah tidak ada peraturan untuk meninggalkan siswa untuk tinggal kelas. Iya, ini kayak kalau kita berfokus pada satu peserta didik ini saja, otomatis peserta didik yang lainnya itu mungkin akan ketinggalan. Tapi kalau kita berfokus pada peserta didik yang lain, otomatis siswa ini akan menjadi semakin tertinggal. Ini jadi dilematis di diri saya pribadi menanggapi atau mendapatkan hal-hal yang seperti ini, Pak. Mungkin pandangan Bapak seperti apa? Oke. Makasih Pak Musair, luar biasa ya. Oke, saya sebenarnya mau langsung jawab, tapi jangan sampai ide saya ada yang lebih hebat ya. Silakan. Ada dulu sebelum saya, atau enggak apa-apa ya saya dulu, atau mungkin ada lagi teman-teman. Ini menurut saya, silakan ditambahkan atau mungkin ada ide-ide lain. Kalau saya jadi kepala sekolah di situ yang Pak Musawir dapatkan kasus itu, maka yang banyak sekolah, Pak. Bukan hanya artinya dari KKN ada kasus seperti itu. Sayangnya itu kalau nggak bisa kapalin jadi kepala sekolah di 5 SD itu. Tapi minimal kalau saya kepala sekolahnya, yang pertama yang saya lakukan adalah kalau yang seperti itu kan aturannya memang tidak boleh tinggal kelas. Iya, Pak, dapat pekerjaan, menambah pekerjaan itu, beban pekerjaan yang lain. Kalau memang sudah terlanjur seperti itu, tapi sebelum ke sana itu kan berarti KKM-nya ya. Nah, itu tidak berhasil. Saya anggap gurunya di situ tidak berhasil. Betul, Pak. Tidak berhasil. Kalau ada yang seperti itu, bahkan untuk mengantisipasi sebelum dia misalnya tidak membaca atau kasus-kasus yang lain, ada 2 yang bisa diterapkan kalau saya Pak Musawir dan teman-teman yang lain. Ada klinik, kan biasanya selama ini kalau apalagi SD itu kan tidak ada bimbingan konseling ya. Tidak ada ya, tidak ada guru BK ya. Tidak ada guru BK. Yang ada guru BK itu SMP SMA. Tapi kalau Anda sebenarnya sudah bisa menjadi guru BK kalau kok dilihat kompetensi yang Anda pelajari. Tapi kalau saya terapkan 2 yaitu bimbingan konselingnya berkaitan dengan karakternya, dan yang kedua adalah bimbingan konseling akademik. Yang masuk guru-guru yang konseling akademik inilah yang saya sampaikan tadi dari awal. Itu kan biarkan mereka sendiri atau mahasiswa sendiri merefleksi dirinya, apakah CP-CP capaian pembelajaran saya ini belum tercapai, dan guru juga masuk di situ mengontrol. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu dari awal sudah tidak mampu berakselerasi dengan teman-teman satu kelasnya, itu langsung di-handle, dipisah langsung saja, diambil oleh guru yang punya. Jadi ada tim di guru konseling akademik itu. Itu kalau saya. Atau bisa kalau misalnya kan selama ini ya perlu dievaluasi juga kan, biasa juga guru-guru menggunakan tutor sebaya, temannya yang pintar membaca itu diajari. Tapi itu harus dilihat lagi apakah itu berhasil atau tidak. Atau jangan-jangan memang tidak pernah dilakukan, hanya istilah saja, hanya konsep. Dan itu sudah jauh 2012, saya masih awal-awal semester S3 itu kita dihadirkan oleh kepala sekolahnya Atira Makassar. Itu kepala sekolah Atira Makassar itu pernah mengajar, ya, pengalamannya itu dia mengajar lebih dari 20 tahun mengajar di Australia. Ini saya masih hafal sekali itu detail-detail penjelasannya. Namanya juga Anhar Anugrah kalau nggak salah, Pak Anhar Anugrah itu 20 tahun lebih mengajar di Australia, baru kembali ke Indonesia dan menjadi kepala sekolah di Atira. Dan itu yang dia terapkan. Termasuk proses pembelajaran berdiferensiasi itu kita di 2012 itu sebenarnya kita sudah diskusikan. Kenapa? Karena berdiferensiasi itu jauh sebelumnya sudah dilakukan di Australia.
dan mungkin lebih ekstrim lagi dengan ini. Kalau di sana kan misalnya mungkin kita kenal juga ada pendidikan inklusi kan, itu lebih kompleks lagi. Jadi tidak ada misalnya sekolah khusus untuk ya, sekolah khusus untuk anak cacat ya di SLB ya, SBLB itu diskriminatif itu. Ya. Nah, itu lebih kompleks lagi diferensiasi pembelajarannya. Dan di sana itu ya saya juga tidak pernah ya. Kalau Pak Abdal di samping saya itu sudah pernah hidup dan bahkan hampir menikah kayaknya dengan warga aborigin. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya orang Indonesia biar lebih cantik ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi saya kira tergantung dari kreativitasnya dan kalau saya Pak Musyawir itu yang saya lakukan. Jadi yang pertama tetap kita coba lakukan yang umum. Coba kalau tidak kita lagi plan A. Tapi kalau mau bagus itu saya juga pernah waktu masih S2 itu keliling Jawa. Saya pernah di Semarang ada SD itu 2008 saya ke situ. Itu uang masuk saja di situ. Uang masuk waktu itu 7-8 juta SD. 7-8 juta itu 2008. 2008. Lebih mahal daripada SPP S2 saya. SPP S2 saya itu waktu cuma 5 jutaan 2007-2008. Ini dia 7-8 juta. Bulanannya saya tidak tahu berapa ratus ribu. Di kelas itu, di satu kelas itu ada 2 guru di situ. Wali kelasnya itu kantornya di situ di kelasnya. Jadi dia mejanya wali kelasnya itu di belakang. Jadi guru kan belum waktu itu kayaknya belum ada tematik. Jadi guru kelas lah itu yang mengajar di situ. Jadi wali kelasnya di belakang itu mengobservasi. Dia tidak masuk mencampuri, tapi dia hanya mengobservasi gerak-gerik dari peserta didiknya. Itu dalam kelas, lain lagi ketika di luar kelas. Jadi catatan-catatan peserta didik setiap detiknya di kelas, setiap menitnya itu ada. Dan itu komunikasi dengan orang tua, itu saya kalau jadi kepala sekolah, itu saya akan buatkan itu. Misalnya ada web atau apa aplikasi yang setiap hari ada laporan dari peserta didiknya, dari anaknya. Ini loh yang dilakukan anak Anda di sekolah. Dan saya tidak mau hanya itu. Di rumah, orang tua pada saat dia masuk di sekolah saya, orang tua juga harus taken. Harus ada pernyataan bahwa apapun yang terjadi di rumah, kecuali hal-hal yang sangat privasi ini anak, itu harus dilaporkan ke pihak sekolah. Tidurnya jam berapa, dia main apa, dia nonton apa, dia marah dan seterusnya seperti apa. Itu yang mana. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjadi Menteri Pendidikan, saya rombak semua itu. Amin. Amin, Pak. Bisa sedikit tambahan, Pak. Kenapa? Saya angkat Pak Musawir jadi asisten saya. Siap, Pak. Kak. Oke, saya kira itu untuk saya ya. Silakan teman-teman. Silakan berimajinasi. Bisa sedikit tambahan dari saya, Pak. Silakan Pak Rivaldi, silakan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin kasus yang sering ditemukan oleh Pak Musyawir itu seringkali kita temukan di sekolah-sekolah. Namun belajar dari pengalaman saya yang pernah mengajar juga di salah satu sekolah di Kalimantan Timur, mereka menggunakan sistem setiap hari wajib literasi. Dia setiap paginya itu pembinaan karakter, sholat duha, kemudian pembacaan Al-Quran. Setelah itu wajib literasi. Itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi hal ini harus ada kerjasama antara keluarga dan pihak sekolah. Itu agar kelak nanti anak ini mau untuk melakukan literasi setiap hari. Dan alhamdulillah untuk saat ini di lokasi PL2 saya
saya berusaha menerapkan hal ini lagi belajar dari pengalaman saya, karena jujur di sekolah saat PPL 2 saya saat ini Pak Musyawir itu bahkan ada yang kelas 6 itu belum bisa membaca lancar. Iya Pak. Karena tidak tinggal di kelas. Tidak bisa tinggal kelas. Iya betul. Sistemnya itu. Ini dia itu sudah kelas 6 Pak, belum bisa membaca lancar. Makanya setelah saya datang di sini, saya koordinasi dengan Pamong yang alhamdulillah akrab dengan Pamongku, kemudian bicara dengan PLT kepala sekolah sekarang, dan disepakati bahwa setiap hari itu kita adakan wajib literasi minimal 30 menit per hari Pak. Itu yang saya lakukan. Entah apakah ini akan berhasil atau tidak, mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh waktu Pak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Izin menambah. Silakan Bu Nur Fadila. Mohon maaf ya teman-teman, saya sambil makan pisang goreng nih. Pak. Iya Pak. Di sini mungkin mengenai anak yang belum bisa membaca, padahal sudah di kelas tinggi, itu kalau menurut saya sudah hal yang sangat sering ditemui. Baik itu ketika kemarin waktu ngajar, baru PPL 1 di Makassar, dan sekarang juga PPL 2 di daerah. Dulu pengalaman Jini waktu mengajar sebelum masuk PPG Pelajar, di kelas 2 ada siswa yang tidak bisa membaca, belum mengenal dan masih minim untuk mengenal huruf. Di sini sebenarnya saya bukan wajib literasi, tapi melakukan membaca bergilir. Baru saya model tempat duduknya itu dekat dengan orang yang mempunyai kepribadian yang temannya misalnya pintar dan suka membantu teman. Jadi dilihat juga kepribadiannya temannya ketika dipasangkan supaya memudahkan seperti itu. Jadi saya pasangkan tempat duduknya dengan temannya itu. Jadi kalau ada yang tidak tahu dalam proses pembelajaran, maka temannya di samping akan membantunya, karena tidak bisa kita juga hanya berfokus pada satu anak. Kita juga harus melanjutkan pembelajaran. Dan ketika sudah membaca bergilir, di situ saya tahu bahwa yang ini masih kurang di bagian sini. Misalnya ini masih terbata-bata dalam membaca, ini tidak tahu membaca. Selanjutnya ada biasanya itu di sekolah namanya pelajaran tambahan setelah pulang. Kalau kemarin waktu PPL 1 di kelas 1 itu ada kita dapatkan, karena sama sekolah aku ini kemarin PPL 1 Musawir, ada kita dapatkan itu membaca di kelas 1, membaca kalau pulang, les membaca kalau pulang untuk siswa yang belum mampu membaca seperti itu. Selanjutnya yang paling penting sebenarnya di sini kita koordinasi ke orang tuanya. Butuh hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Waktu kemarin mengajar, ini yang saya bangun, hubungan baik dengan orang tua siswa. Ketika kita dapat misalnya tidak mampu, kita harus menghubungi orang tua yang bilang, belum bisa nak tak bagian sini, ada nih, kita bisa juga melaporkan perkembangannya siswa, ada nih di sini bisa membaca, bisa mengenal huruf, baru kita juga harus fasilitasi anak. Seperti kemarin ada 2 siswa itu saya tidak, hurufnya itu tidak hafal sekali huruf. Di situ saya suruh nonton video, saya hubungi orang tuanya juga, baru selanjutnya saya fasilitasi kayak buku untuk membaca. Kebetulan waktu KKN kemarin, waktu KKN di S1 itu KKN tematik yang untuk buta aksara, jadi saya punya bukunya itu, saya bagi ke siswa untuk dipakai membaca di rumah, seperti itu. Saya juga orang India, selain kita
ajarkan di sekolah, kita juga harus membangun hubungan dengan orang tuanya, karena kapan walaupun kita sekuat mungkin selalu mengajarkan di sekolah, tapi ketika pulang di rumah karena waktu terbatas itu di sekolah, jadi harus dimanfaatkan waktunya di rumah. Jadi ketika pulang di rumah, disitulah anak untuk mengulang kembali mata pelajarannya, apalagi yang tidak bisa membaca, seperti itu. Dan alhamdulillah, ketika saya terapkan itu 2 siswa saya walaupun belum lancar membaca, karena kan memang awalnya itu dia kan tidak serta-merta langsung pintar sekali. Awalnya memang sudah tidak terlalu tahu huruf, jadi pas naik kelas 3 itu sudah bisa membaca, tapi belum membaca yang lancar sekali, seperti itu. Terima kasih. Itu kalau dari saya sendiri. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Luar biasa ya pengalamannya. Tapi jadi sudah banyak solusi ya yang disampaikan oleh teman-temannya. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi tentang tutor sebaya itu sudah dilakukan juga oleh Bu Nur Fadilah. Jadi memang teman-teman, kalau saya butuh solusi radikal ya. Saya anggap istilahnya solusi yang radikal untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita di Indonesia. Kalau yang biasa-biasa saja kita lakukan, ya begitulah, biasa-biasa juga. Jadi butuh sesuatu hal yang luar biasa. Yang luar biasa itu adalah gebrakan radikal, saya anggap. Nah, salah satunya itu harus ada inovasi yang mungkin 2-3 langkah harus lebih maju kita dibanding negara lain. Taruhlah misalnya tentang, saya mau komentari tentang literasi itu, literasi yang mungkin yang dianggap tadi oleh teman itu baru ya Pak Rivaldi ya, baru hanya sekedar membaca, kemampuan membaca itu bukan dianggap bahwa dia sudah paham literasi, tidak. Tapi bagaimana memfungsionalkan, bagaimana memfungsionalkan apa yang dia baca itu. Taruhlah misalnya dia mampu membaca misalnya tentang tema kebersihan, ya, temanya tentang kebersihan. Nah, kalau dia membaca tentang kebersihan, terus dia masih misalnya tidak budaya hidup bersihnya, berarti literasinya belum tuntas. Jadi kan seperti itu. Sama misalnya kemampuan numerik, ya, literasi numerasinya peserta didik. Bukan hanya sekedar peserta didik itu bisa 2x2, 1+1 dan seterusnya. Tapi bagaimana kemampuan berhitung, kemampuan bagi-baginya itu dia fungsionalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Buat apa misalnya peserta didik itu menghafal, mengerjakan rumus panjang kali lebar? Apa fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari? Itu kembali lagi ke dalam kontekstualisasi. Itu kemampuan numerasi gitu. Jadi kita harus beberapa langkah lah. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, saya kembali ke paradigma baru pembelajaran. Jadi saya mau kunci karena waktu kita ya. Saya mau kunci bahwa tadi kan kita sudah bicara tentang transfer knowledge dan seterusnya. Yang penting kalau kaitannya tadi dengan misalnya dengan profil Pancasila dan seterusnya, berarti kita itu adalah pendidikan itu juga adalah transfer of value, transfer nilai, transfer of culture. Makanya teman-teman itu harus bisa menjadi panutan, harus menjadi role model. Harus menjadi role model untuk peserta didik. Bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kebersihannya, bagaimana cara berkata dan bertutur dan seterusnya. Jadi secara tidak langsung kan mereka, dan termasuk yang disampaikan tadi oleh Pak Rivaldi itu kan sebenarnya transfer of value itu. Membiasakan peserta didik misalnya dengan salat duha, itu kan transfer nilai, kebiasaan, habits. Ya, bagaimana menghabituasi peserta didik untuk tercipta budaya religius, ya kan,
ketuhanan kepada Yang Maha Esa, termasuk tentang habituasi mereka untuk berperilaku jujur dan seterusnya. Itu sebenarnya sekali lagi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kelas atau di sekolah itu sebenarnya bisa semua ada solusinya. Selama teman-teman guru itu melakukan profesinya sebagai panggilan jiwa, bukan panggilan materi. Itu yang ribetnya. Kalau panggilan materi hanya sekedar masuk menggugurkan kewajiban, persoalan mereka itu mampu membaca dan seterusnya, yang penting saya sudah ajar nih dan seterusnya, tidak bisa begitu. Pokoknya kalau dia tidak bisa membaca berarti kita anggap saya ini adalah guru yang gagal. Saya misalnya mengajar di mahasiswa tentang karya tulis ilmiah contoh, dan mahasiswa saya tidak mampu menulis karya tulis ilmiah, berarti saya sebagai dosen gagal dong. Dan ini kalau saya tidak maksimal berusaha, kalau saya sudah maksimal mengerahkan seluruh potensi saya dan tidak bisa, ya mau diapa? Ya kan, yang penting kita maksimalkan, optimalisasi potensi diri. Dan itu akan berpengaruh kepada keberkahan pendapatan yang saya terima. Kalau misalnya saya ungkang-ungkang kaki dan seterusnya, itu berpengaruh terhadap keberkahan. Itu ya teman-teman sekalian, saya luar biasa ya diskusi kita hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke komponen perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Nah, tugasnya teman-teman, ya ini ya, yang kedua ya. Tugas 1 itu di topik 3, topik 1 ini ada 5 tugas ya. 5 tugas. Nah, tugas 1, teman-teman coba menyusun perangkat pembelajaran. Pilih salah satu, apakah formatif atau sumatif. Ya, kemudian dikembangkan pada materi dan kompetensi dasar yang diterapkan pada PPL 2. Jadi perangkat itu yang akan kita terapkan di PPL 2, kita coba susun perangkat pembelajarannya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing sekolah teman-teman. Nah, saya mau sebenarnya menanggapi dulu dari pertanyaan, dari pernyataan pertama Pak Musawir ya kalau tidak salah, tentang gaya belajar. Di sana di tempatnya tidak ada ini, tidak ada jaringan apa ya. Nah, coba teman-teman yang memiliki kondisi yang sama dengan Pak Musawir, kira-kira untuk mengakomodasi gaya belajar visualnya peserta didik, ya kira-kira menggunakan apa? Apakah harus dengan YouTube atau video? Kalau misalnya tidak ada LCD lah, kan kalau itu kan bisa diteknisi. Kalau misalnya tidak bisa live kan bisa di-download videonya. Nah, persoalannya kemudian lain. Kalau di-download tidak ada lagi LCD. Atau laptop. Laptop kalau misalnya laptop, tapi kalau ada televisi, kalau ada televisi itu kan bisa nyambung. Oh iya Pak. Bisa nyambung. Download saja baru bisa nyambung. Kita pakai perangkat alat sambung itu, ada itu yang dari laptop ke TV bisa. Nah, persoalannya, pertanyaannya, kalau tidak ada yang seperti tidak ada listrik, tidak ada listrik, pasti ada bagaimana mengakomodir apa gaya belajar visualnya peserta didik. Saya ini nanti saya akan ada kegiatan PKM itu di rancangan saya itu perangkat pembelajaran yang coba saya kembangkan nanti itu di PKM dan sekaligus penelitian itu. Saya mencoba merancang misalnya tentang kearifan lokal, permainan kearifan lokal. Itu sudah melibatkan perkembangan peserta didik misalnya dari sisi motoriknya ya. Misalnya ada itu, enggak tahu kalau bahasa Bugisnya, dende juga ya, dende, apakah itu? Ada itu yang dulu yang anak-anak kecil itu, ya sekarang kan sudah ditinggalkan juga itu. Oh kalau di kampung masih ada sih Pak. Tahu ya? Tahu dia disebut dende toh? Ya Pak. Iya, di tempatku juga masih ada. Yang dilempar pakai batu baru lompat pakai satu kaki. Bisa bukan cuma kita coba desain yang seperti itu. Saya mau buat misalnya kayak kotak-kotak ya. Kita lihat misalnya temanya tentang pecahan. Kita kan bisa pakai itu.
Kita lompat berdasarkan pecahan yang ini. Apa bedanya misalnya tentang ular tangga dan seterusnya. Itu sudah gaya belajar apa? Itu sudah masuk kinestetik ya, visual, kinestetik visual. Dan sambil bermain. Dan jangan cuma itu, untuk supaya prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau RTL tadi, RTL ya, itu bisa terakomodir. Jangan cuma satu itu, silahkan teman-teman yang mau main misalnya tentang kita misalnya tentang asing-asing, kira-kira asing-asing itu kalau di misalnya tema anunya capaian pembelajarannya tentang pecahan, kira-kira kita desain asing-asing itu seperti apa supaya bisa terakomodir di permainan itu. Jadi sekali lagi inovasi-inovasi itu bisa kita lakukan selama daya imajinasi teman-teman itu dibuka seluas-luasnya. Itu jadi enak sebenarnya, asik gitu. Jadi saya merasa tertantang kalau di mahasiswa itu apa kira-kira inovasi saya supaya mereka itu lebih tertantang, lebih antusias. Saya selalu ukur evaluasi diri. Kalau ada mahasiswa saya tidur atau mengantuk, ya tidak enjoy, tidak fun learning dalam menerima pembelajaran perkuliahan, itu saya introspeksi besar-besaran itu. Jadi saya tanya selalu, bagaimana Anda bisa adakah suatu hal yang luar biasa ketika dosen yang gagah ini, yang mancung dan putih banget ini itu berada di kelas Anda. Jadi harus ada distinksi, harus ada different perbedaannya dengan dosen yang lain. Saya tidak mau biasa-biasa, saya mau yang luar biasa. Jadi kalau ada yang mau muntah silahkan pakai kantong kresek gitu. Ya. Jadi saya kira itu teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup sebenarnya idealnya sampai jam 6 ya. Jadi saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk banyak. Ini virtual, jadi silahkan dikerjakan tugasnya ini. Sebenarnya kalau dia 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Nah, sambil ini tugas 1 dikerja, kita sampai tugas 2 ya, pekan depan. Nggak bisa ya, nggak ada waktu kalau ya bisa enggak 5 tugas ini dipakai karena hampir sama semua. Menyusun maki dulu. Gimana? Saya minta tanggapannya teman-teman. Kan misalnya kalau menyusun ki perangkat pasti ada juga bahan ajarnya di situ. Oke? Medianya juga ada di situ. LKPT-nya bisa ada juga di situ. Alat evaluasinya itu. Jadi pertemuan ketiga kita bedah itu di mana kekurangannya. Kita diskusikan di situ. Bisa enggak? Atau butuh berapa 2 minggu? Gimana? Atau 1 minggu saja bisa ya? Bisa kalah. Izin Pak. Ya silakan. Yang tugas yang saya lihat Pak di tugas 2 sampai tugas 5 ini kan mencari contoh Pak, belum membuat. Saya tidak tahu di LMS ya, kalau ini kan komponen apa ini? Menyusun ini. Oke ya, sorry ya, betul. Tugas 2, 3, 4, 5 ini mencari contoh. Betul. Oke, betul. Thank you diingatkan. Nah, tugas 1 menyusun. Berarti bisa lah ya, karena mencari contoh banyak Oke ya. Terima kasih mengingatkan. Saya kira tadi protes, kasih masukan. Tidak bisa kalau 1 pekan. Ternyata saya luar biasa apresiasi kelas ini. Oke. Oke ya, jadi kan mencari contoh 2, 3, 4, 5 mencari contoh silahkan. Baru kita nanti bedah termasuk perangkat pembelajaran yang teman-teman susun itu. Ya, ingat
berdasarkan teaching at the right level ya kita. Pekan depan kita diskusikan. Mudah-mudahan jadi siapkan teman-teman untuk bisa presentasi. Kalau sayanya tidak bisa masuk di LMS ya, saya bisa lihat dan sebelum dipresentasikan saya sudah periksa malamnya. Jadi sudah ada catatan-catatan. Oke, nanti kita lihat apakah saya buat di Google Drive untuk teman-teman mengupload di situ ya tugasnya. Oke, ada komentar? Sudah ya? Oke, kalau gitu ya stop screen. Ini sebenarnya saya ragu-ragu ini pula, jangan sampai sudah ditutup. Saya masih di kampus ini. Oke, silakan. Siapa yang bisa ambil ini? Setiap selesai pertemuan, tolong di capture ya, diambil gambarnya untuk bahan absensi saya. Selain absensi tentunya di secara online. Silakan, siapa yang bisa? Sambil boleh bergaya supaya bisa juga diupload di status. Saya kemarin itu lupa ya. Padahal setiap proses pembelajaran begini saya update status itu kan. Lumayan toh. Personal branding. Oke, siapa yang ambil? Iya, boleh saya, Pak. Oke, kasih kode ya supaya kita bisa, berarti dua layar. Layar satu dulu. Baik, Pak. 1, 2, 3. Sudah, Mi? Sudah untuk layar 1, Pak. Layar 2 lagi. Ya, untuk layar 2, 1, 2, 3. Ya. Oke, gagas semua. Perhatiannya, mohon maaf. Jadi teman-teman siap-siap pelajari terus. Kalau ada yang ditanyakan langsung nanti langsung saja. Kenapa? Jalan. Ayo aja guys. Kan gimana ya guys? Nggak tahu juga jalan di mana. Ini anaknya Ibu Lili ini. Anak saya itu Lili. Anaknya Pak kayaknya. Masih jomblo. Bukan Pak. Masih jomblo kali ini. Jangan-jangan ini tidak ikuti tadi ini proses perkuliahan Bu Lili. Di jalan Jackie. Ikut siapa jomblo? Oh, puji. Ya. Tidak Pak. Tidak Pak, ikut sih Pak, didengar Ji. Ya, alhamdulillah. Berarti auditori. Ada sih Pak, menyala terus di videonya tadi Pak. Oh didengar. Iya, alhamdulillah. Udahin, jangan bicara ini. Didengar semua. Di mana itu Kak? Di mana Kak Punta? Di Enrekang Pak. Saya tanggal 3 ini, tanggal 2, tanggal 3 saya di Enrekang. Di mana Pak? Enrekang mana Pak? Kota Musyilnya Muhammadiyah. Waduh, jauh sekali Pak. Saya di Enrekang Duri Pak. Oh, Duri. Ipar saya Iya, orang Duri. Duri mana Pak? Tidak aku tahu Ki. Mungkin durian. Duri tajam. Durian Pak. Durian Pak, durian. Mawar. Oke, ya sudah ya. Ya, sehat ki semua Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.